Menurut kamu, di dasar laut ada apa aja sih? Di antara bangkai Titanic dan berbagai hewan laut misterius, ternyata ada lebih dari 20 juta ton emas. Banyak banget kan? Semua emas ini sulit dikeruk dan belum ada yang menggalinya. Tapi kalau bisa diambil, tiap manusia di bumi akan mendapat 4 kg emas. Bisa kebayang nggak tuh? Dalam acara lelang di pasar ikan besar Tokyo, Jepang, pada tahun 2016 lalu, spesies tuna sirip biru yang terancam punah dijual dengan harga 14 juta yen atau kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Tuna ini bahkan nggak termasuk ikan termahal yang pernah terjual loh. Tawar-menawar ikan rupanya telah jadi tradisi di Tsukiji, Jepang. Intinya, di pasar ikan yang terkenal ini, lelang pertama tahun baru bisa memikat para penawar dari seluruh dunia untuk pasang taruhan, sehingga mereka mau beli spesies ikan langka. Tuna sirip biru ternyata berpredikat sebagai salah satu ikan termahal di dunia saat ini loh, dan beratnya sekitar 220 kg. Pada tahun 2019 lalu, satu ekornya aja bisa terjual sangat mahal, sampai 45 miliar rupiah. Wow, ternyata ada ya orang yang mau ngucurin uang sebanyak itu cuma untuk beli ikan. Berarti harga 1 kilogramnya sekitar 200 juta rupiah. Siapa sangka harga ikan bisa semahal itu kan? Penelitian terbaru pada tahun 2012 menunjukkan seekor hiu karang di negara Kepulauan Palau di Samudra Pasifik diperkirakan punya nilai hidup hampir 30 miliar rupiah. Nilai ini didasarkan pada jumlah wisatawan yang menarik hiu karang ke lokasi penyelaman. Jadi bisa dipastiin sumber daya di lautan kita sangat kaya. Cara pikir kayak gini emang agak aneh sih, tapi kalau ada yang mau beli seisi lautan dan sumber daya di dalamnya, kira-kira harganya sampai berapa ya? Memangnya bisa dihitung? Nah, menurut penelitian dari World Wildlife Fund yang bekerja sama dengan The Global Change Institute dari Universitas Queensland, kekayaan bersih laut kita ternyata bisa dihitung loh. Dan alasan baiknya juga ada. Tapi sebelum tahu estimasi harganya, sebaiknya kita cari tahu dulu ruang lingkup pembahasan ini ya. Lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi, dan di dalamnya terkandung sekitar 1.300 km kubik air asin, atau sekitar 800 triliun kolam olimpiade. 800 triliun, banyak banget kan? Lautan juga menempati lebih dari 99% area hidup di bumi, berarti hampir merata di seantero dunia. Lalu gimana dengan kedalamannya? Mungkin kita bisa nyeburin semua kota ke dasar laut dan ruang sisanya masih banyak. Bahkan ada yang bilang gini, kalau kita nyeburin Gunung Everest terbalik ke salah satu titik terdalam di lautan, bagian puncaknya masih belum bisa mencapai dasar laut. Masih ada area sisa sekitar 1,5 kilometer. Dan kita masih belum tahu banyak soal lautan. Uang dan energi kita lebih banyak dicurahkan untuk melakukan perjalanan luar angkasa. Aneh banget kan? Manusia sampai rela menempuh perjalanan sejauh 380 km menuju bulan, atau terbang sampai ke Venus dan Mars. Para saintis modern juga telah memfoto hampir 100% permukaannya. Tapi dasar laut di bumi udah berhasil dipetakan sampai berapa persen sih? Baru 5%. Padahal lebih dari 94% makhluk hidup termasuk makhluk air. Dan masih banyak banget yang belum kita ketahui. Ada yang bilang lautan adalah batas akhir kemampuan manusia. Dan ini ada benernya juga, karena cuma segelintir orang yang berani turun ke perairan dalam. Ada lebih dari 12 orang yang telah menapakkan kaki di permukaan bulan, tapi maksimal cuma ada 4 orang yang udah nyelam sampai ke dasar laut terdalam. Misalnya aja James Cameron. Siapa sih yang belum pernah nonton film Titanic? Cameron sendiri adalah sutradara film blockbuster Titanic, dan beberapa tahun setelah menggarap film ini, dia ikut serta dalam ekspedisi berawak menuju Challenger Deep. Tempat ini menjadi titik terdalam di dasar laut yang terletak jauh di dalam Palung Mariana. Saat itu, Cameron pengen jadi orang pertama yang bisa sampai di titik terdalam lautan, dan dia berhasil mewujudkannya.
Meski sebelumnya Challenger Deep telah dicapai oleh Jacques Piccard dan Don Walsh pada tahun 1960-an, Cameron berhasil menyelam lebih dalam lagi. Dialah orang pertama yang berhasil sampai di kedalaman hampir 11.000 meter. Dan canggihnya lagi, harga kapal selam yang dia naiki sekitar 145 miliar rupiah. Padahal ekspedisi itu cuma ngabisin setengah biayanya. Jadi, dia udah ngucurin sekitar 218 juta rupiah untuk muasin kemauannya itu. Itu pun masih belum sebanding dengan biaya syuting Titanic yang diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah pada tahun 1998. Kamu tahu kan kalau lautan kita juga terus membesar? Penelitian menunjukkan Samudra Atlantik terus membesar sejauh 5 cm setiap tahun. Objek seunik dan sepenting ini gimana bisa diberi harga ya? Menurut World Wildlife Fund, kita akan sadar dan lebih perhatian pada harta yang paling berharga di dunia ini setelah tahu harga lautan. Penghitungan kayak gini dilakukan dengan penilaian ekosistem. Biasanya ada dua cara yang dipakai untuk nentuin harganya, yaitu dengan penilaian pasar dan penilaian non-pasar. Artinya, ada petugas yang nanyain ke sejumlah orang tentang harga suatu objek secara hipotetis. Misalnya, harga lautan. Lalu, para ekonom akan melakukan penghitungan dan nyimpulin estimasi harganya. Mereka juga mempertimbangkan semua hal yang tadi kita bahas. Misalnya, tuna sirip biru yang harganya selangit dan nilai hidup 1 ekor hiu. Mungkin juga mereka nanya ke James Cameron soal harga yang rela dia bayar untuk beli lautan. Nah, harga non-pasar laut yang mereka taksir mencapai 350 kuadriliun rupiah. Menurut estimasi ini, nilai laut kurang lebih sama dengan PDB sejumlah negara pembangkit tenaga listrik di dunia. Kalau dibandingkan dengan 10 ekonomi teratas dunia, lautan akan menempati peringkat pertama dengan nilai tahunan sebesar 350 kuadriliun. Dan kalau kita menggali sedikit lebih dalam sampai 4 km kubik laut, harganya akan Rp180.000. Wah, kalau begini jadi lebih terjangkau. Meski nilai ekonominya terbilang tinggi, lautan sangat penting bagi kehidupan manusia dan mayoritas populasi hewan di seluruh dunia. Kehidupan di bumi nggak akan mungkin ada tanpa air laut, jadi lautan harus selalu bisa diakses. Kita nggak perlu naik pesawat luar angkasa kok untuk sampai di laut terdekat. Kalau kamu tinggal di dekat laut, beberapa jam naik mobil atau jalan kaki sebentar aja udah bisa mengantarmu ke lokasi. Kalau kamu punya pohon duit, kira-kira berapa banyak nih uang yang rela kamu keluarin untuk beli seisi dasar laut? Sekian triliun? Komen di bawah ya, kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa like video ini dan share ke temanmu ya. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan.